We're driving downtown, foot pushed on the pedal. Move to songs we play together. Feel like we're on holiday. I got a feeling it's a good day. We're driving. Nah, pada siang hari ini kita akan melanjutkan pertemuan pada mata kuliah dietetik yang dimana kita akan membahas dua medical nutrition therapy. Yang pertama adalah MNT atau medical nutrition therapy pada kondisi alergi dan intoleransi makanan, serta yang kedua adalah MNT pada sistem hematologi. Apakah kalian sudah baca materi yang sudah di-up di LMS-nya? Sudah ada yang membacakah? Atau sudah ada yang mendownload? Atau belum sama sekali? Ada yang sudah mendownload materinya? Ada? Baik, aku akan lanjutkan pembelajaran kita untuk bahan kajian. Yang pertama adalah MNT pada kondisi alergi dan intoleransi makanan, serta MNT pada sistem patologi yang dimana poin pentingnya adalah anemia defisiensi zat besi, anemia megaloblastik, dan non-nutritional anemia atau ASEM. Kita akan bahas satu persatu kondisi pada MNT, pada alergi dan juga pada kondisi hematologi. Yang pertama adalah MNT pada alergi dan toleransi makanan. Apakah kalian bisa memberikan masukan terkait dengan alergi dan intoleransi makanan? Ada yang mungkin pernah Eh, alergi, kalau toleransi? Silakan. kalau alergi kalau alergi itu kayak contohnya misalnya munculnya ruam saat kita mengonsumsi bahan makanan tertentu seperti alergi seafood. Kalau intoleransi itu seperti eh, intoleransi laktosa. Jadi Oke, laktosa itu tidak bisa diolah di tubuh kayak gitu. oke, baik. Terima kasih Abigail. Ya, seperti yang dikatakan oleh Abigail tadi, jadi biasanya kalau kita kan sering mengalami alergi, kita juga sering mengalami infeksi makanan. Jadi kalau biasanya alergi, itu timbul ruam ya, gitu ya, misalnya di kulit ada kemerahan, gatal-gatal, dan sebagainya pada saat mengkonsumsi makanan tertentu yang menyebabkan tiba-tiba muncul nih gatal atau apa. Nggak seperti biasanya, ada makanan yang lain. Nah, begitu juga dengan intoleransi akan pada kondisi di mana tubuh kita tidak bisa mencerna atau intoleran terhadap sumber laktosa seperti yang tadi saya. Baik, kita akan masuk ke satu persatu. Yang pertama alergi. Oke, alergi makanan dan toleransi makanan ini adalah dua kondisi yang berbeda ya. Jadi ada yang disebut dengan intoleransi. Kedua istilah bukan istilah yang berbeda. Jangan sampai nanti ada orang kalian sebut toleransi atau sebaliknya toleransi kalian sebut ya sebagai mungkin secara umum reaksinya sama ya ada gatal sebagainya tapi ternyata ada yang berbeda yang spesifik sekali antara alergi makanan dan toleransi makanan yang dimana ke kondisi ini beda meskipun tadi misalnya gejalanya bisa mirip gejala bisa mirip ada sih yang jadi kalau misalnya ada hajatan ada pesta ada yang alergi ada juga yang sih terhadap makanan yang disajikan. Nah biasanya reaksi sistem akan berpengaruh pada sistem imun. Oke? Jangan disampaikan dia bereaksi terhadap sistem imunnya ini seperti seseorang sedang si salah cerna
Jadi, masalah pencernaan, apa nih contoh? Kalau kita sudah pelajari hari untuk pencernaan saluran atas, atau pencernaan saluran apa nih penyakit yang Ibu, biasanya ya? Bu, Bu, mohon maaf suara Ibu putus-putus. Oh iya, sinyalnya jelek. Oke, udah kedengeran? Udah kedengeran kah? Udah, Bu. Kedengeran Oh, tapi putus-putus, Bu. putus, Satu, oke. Bu. Oh, putus-putus, baik. Nah, kan ada alergi nih, alergi yang melibatkan reaksi oh, aku izin beradu. Baik, udah kedengeran? Lebih jelas? Halo, jelas lagi? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oke, baik. Nah, kita mencoba untuk membahas apa sih perbedaan, kan katanya tadi kondisi yang berbeda, meskipun gejalanya mirip gitu ya. Alergi ini bisa melibatkan reaksi sistem imun, gitu ya yang Ibu sampaikan. Alergi bisa melibatkan reaksi sistem imun. Keraan deh, tengok deh. Kata. Suaraku. Mungkin bisa ditutup. Sudah Suci. Bisa kita lanjut? Lanjut, Bu. Oke. Nah, di alergi ini dia melibatkan reaksi sistem imun. Jadi imunitas tubuh yang kita pelajari kalau melibatkan sistem imun, penyakitnya apa nih? Tadi sebut. Yang melibatkan sistem penyakit apa aja? Sudah kita bahas sebelum. Selain dari alergi. Kan dia melibatkan sistem imun. Selain alergi, apa aja penyakit sudah sebutnya sehingga dia bersistem. Ibu, maaf, suara Ibu masih putus-putus, Bu. Ada yang sudah kedengaran suara itu? Lupus itu termasuk nggak, Bu? Lupus bisa masuk. Ya, lupus kan bisa pengaruh pada sistem imun, gitu ya, lupus, apalagi pada sistem. Tapi bedanya, kalau pada lupus sistem imunnya gimana? Pada lupus. Dia memang berpengaruh pada sistem imun, tapi berbeda. Kalau sistem Sistem imunnya imunnya, menyerang yang sehat, Bu. ya betul. Jadi kalau sistem imunnya dia menyerang yang sehat, justru ya, udah yang sakitnya udah diserang, nah dia menganggap bahwa sehat sebagai eh, masalah nih, sehingga diserang ya oleh sistem. Tapi kekebalan tubuhnya nanti akan. Selain itu apalagi penyakit sudah kita bahas. Pertemuan yang pertama sekali itu tentang apa? Yang mempengaruhi sistem imun. HIV, Bu. HIV/AIDS, yes. Nah, selanjutnya kalau intoleransi, HIV. iya betul sekali. Intoleransi ini berkaitan dengan masalah pencernaan. Nah, kemarin kan kalian sudah belajar tentang pencernaan atas dan juga pencernaan bawah. Nah, kira-kira kalau intoleransi makanan, tadinya contohnya ya, salah satunya yang berkaitan dengan intoleransi terhadap glukosa. Nah, nanti akan pengaruhnya pada masalah pencernaan. Kira-kira bentuknya apa? Kalau dia berpengaruh pada masalah pencernaan. Apa yang terjadi? Diare, Bu. Diare sekali. Nah, salah satunya bisa diare ya pada pasien yang mengalami toleransi makanan kan dengan masalah pencernaan. Jadi udah tahu bedanya antara alergi dengan si anak. Udah dapat bayangan reaksi dan alergi Sudah, Bu. apa? Pak Abigail yang bisa kamu tarik kesimpulan dari awal pembahasan.
kayak yang ditulis ini, Mm-mm. alergi dan intoleransi kadang tuh gejalanya sama, tapi masalah pokoknya itu beda, Bu. Kalau pada alergi, Kalau alergi itu kayak reaksi sistem imunnya. Kayak misalnya kita makan seafood, misal udang, itu bisa bikin ruam, gatal-gatal, bahkan bisa sampai sesak nafas. mm-mm, Sedangkan kalau intoleransi, kayak contohnya intoleransi laktosa, itu nyerang di pencernaan, dia bisa jadi diare, bahkan bisa muntah. bisa Kadang pencernaan juga atas. bisa sampai sesak napas. Oke. Berarti bisa pencernaan atas, bisa pencernaan bawah ya. Kalau bawah dia diare ya, gitu. Iya, Bu. Pencernaan atas. Oke, kalau dia atas, Iya, Bu. gitu ya. Mm-mm. Oke, baik. Terima kasih Abigail. Nah, kita lanjut. Nah, jadi kita udah tahu kan perbedaan antara kondisi alergi dengan kondisi intoleransi makanan. Nah, kita mau mengupas lagi bagaimana sih definisi alergi dan bagaimana definisi dari intoleransi makanan. Alergi ini adalah reaksi berlebihan dari sistem imun terhadap makanan tertentu, di mana tubuh menganggap makanan tersebut sebagai ancaman. Oke, jadi mirip dengan apa tadi? Mirip dengan sehingga makanan itu sebagai ancaman. Imun tubuh yang baik itu dianggap sebagai Lupus, ancaman. bukan, Bu? Lupus ya, atau SLE. Oke, masih ingat SLE? Apa SLE? Sistem lupus. Sistem lupus, SLE atau LSE, sistem lupus eritematosus. Oke, sistem lupus eritematosus. Nah, ini yang dianggap dari sistem imun makanan yang dikonsumsi oleh pasien, baik itu laki-laki atau perempuan, ini sebagai ancaman. Dan ini melibatkan pembentukan antibodi IgE maupun itu dan dapat menyebabkan reaksi yang serius, termasuk anafilaksis. Apa itu anafilaksis? Coba cari. Apa itu yang dimaksud dengan anafilaksis? Apa yang dimaksud dengan anafilaksis? Nah, Reaksi alergi berat yang muncul secara tiba-tiba dan dapat mengancam jiwa. dan dapat mengancam Jiwa. jiwa. Oke. Nah, itulah yang dinamakan reaksi berlebihan tadi dari sistem imun. Ya, dari masalahnya ini tidak hanya alergi dia gatal, dia ruam, tapi juga ternyata menjadi masalah yang serius. Yang tadi, anafilaksis, bisa memperberat kondisi dan juga bisa mengancam jiwa seseorang. Yaitu namanya kondisi alergi makanan. Sedangkan toleransi makanan adalah tidak mampu untuk mencerna makanan dengan baik. Biasanya karena kekurangan enzim yang diperlukan. Dan ini tidak melibatkan sistem imun dan umumnya tidak mengancam jiwa. Ya, perbedaan antara dengan si makanan. Jadi yang lebih perlu perhatian itu pada kondisi alergi makanan. Karena dia bisa mengisikan pada masalah sekaligus yaitu anafilaksis. Kalau intoleransi makanan, tubuh kita itu tidak bisa mencerna makanan tertentu dengan baik yang biasanya kan dengan enzim yang diperlukan. Coba kemarin kita bahas tentang SLE dan PKU. Di PKU itu terjadi apa pada PKU? Tubuh seseorang itu tidak bisa mengolah ataupun mencerna makanan yang bersumber dari Protein, Bu. Asam amino. protein. Asam amino, amino esensial atau asam amino non esensial? Esensial, Bu. Esensial, yaitu Esensial, Bu. ya betul. Asam amino apa? Fenilanin. Fenilalanin. Fenilanin. Ya, betul. Asam amino fenil
alanin. Fenilalanin, yes. Yang dapat diubah menjadi, yang mau diubah menjadi asam amino, sehingga fenilalaninnya mau diubah jadi apa? Tapi tubuh nggak bisa mencerna makanan. Tirosin. Tirosin, ya. Tirosin. Ya, betul. Tirosin. Tirosin. Ya, terima kasih. Nah, kita lanjut ya. Jadi udah tahu dia arah yang kedua bagaimana definisi alergi dengan intoleransi makanan. Selanjutnya, kita mau lihat gejalanya. Apa sih perbedaan gejala alergi? Gejala intoleransi makanan. Ada gejala alergi, ini muncul dengan cepat ya setelah mengonsumsi makanan lucu. Seperti tadi udang, ya kata Abiga tadi, seperti juga seafood dan sebagainya. Tapi reaksinya seperti apa coba? Dengan cepat. Terjadi kesemutan atau gatal di mulut, misalnya. Ada ruam merah tadi. Ada pembengkakan, alergi. Alergi dingin juga bisa jadi ya, pembengkakan. Ya. Kesulitan bernafas tadi sama. Mual, si parah yang bisa mengancam jiwa atau istilahnya dengan anafilaksis. Kalau gejala dari intoleransi makanan muncul beberapa jamnya setelah mengonsumsi makanan dan biasanya terjadi kembung. Kalau kembung, pencernaan atas atau bawah? Pencernaan atas atau bawah? Kembung. Bawah. Bawah. Bawah, bawah, Bu. Kembung. Bawah, Bu. Kan Kembung. diare. Kembung. Atas, Bu. Di Kembung itu lambung. organ apa? Lambung, Bu. Lambung. Lambung itu Lambung. disebut apa? Gastros. Gaster. Gastro. Gaster. Oke. Terus kalau diare? Bawah, Bu. Di usus. Bawah. Ya. Ya, jadi terjadi kembung, diare, mual, dan gangguan pencernaan lainnya. Itu ya. Jadi yang terjadi adalah di organ pencernaan yang salah. Kalau di alergi pada kondisi yang juga kesulitan nafas, ada juga mual, tapi dia bisa mengancam jiwa. Itu yang terjadi ya. Jadi kalau gejala alergi terjadinya cepat, tapi kalau intoleransi dia butuh waktu beberapa jam sebelum makanan itu setelah makanan itu dikonsumsi. Itu ya gejala yang terjadi. Jadi kalau dia cepat, alergi apa intoleransi? Kalau dia cepat, munculnya alergi apa intoleransi? Alergi. Bu. Kalau dia butuh waktu beberapa jam, Intoleransi. intoleransi. Oke, itu perbedaannya. Selanjutnya, kita mau tahu penyebabnya. Apa sih yang menyebabkan alergi dan apa yang menyebabkan intoleransi makanan? Oke. Yang menyebabkan alergi makanan adalah reaksi imun. Tadi ya, reaksi sistem imun terhadap apa? Protein dalam makanan seperti kacang, susu, telur, dan seafood. Jadi tidak hanya seafood pada alergi, termasuk kacang-kacangan, susu, dan telur. Dan fokusnya adalah sumber protein. Ya. Nah, ini juga mirip dengan yang kita bahas pada PKU, fenilketonuria, yang dimana yang tidak bisa diubah oleh tubuh, yang tidak bisa dicerna oleh tubuh adalah salah satu asam amino pada fenilalanin diubah menjadi asam amino ketosin. Oke, nah ini juga sama nih di alergi. Karena apa? Ada enzim, ada zat yang tidak bisa mencerna makan konsumsi. Ini jenisnya pada protein. Umumnya alergi ini terjadi terhadap protein tadi, ya kacang-kacangan, susu, telur. Kita lanjut ke si makanan. Disebabkan oleh tidak mampuan tubuh untuk mencerna seperti tadi yang disampaikan, laktosa dalam susu atau zat aditif dalam makanan. Jadi tidak hanya laktosa ternyata toleransi makanan, tapi juga pada zat aditif tertentu yang ada di dalam makanan. Itu ya, jadi intoleransi makanan umumnya kita kenal pada laktosa, ya laktos intoleran. Jadi yang menyebabkan makan sumber protein
yang menjadi penyebab karena ketidakmampuan tubuh dalam mencerna protein itu masuk alergi atau intoleransi? Masuk alergi apa intoleransi? Bu, maaf Bu, suaranya putus-putus Bu. Oh iya, reaksi tubuh yang tidak bisa mencerna protein itu masuk alergi atau Oh, intoleransi. toleransi Intoleransi. protein? Oh, Protein. Protein, alergi apa masuk intoleransi? alergi. Ketidakmampuan mencerna kan Bu? Iya, tidak bisa mencerna protein reaksinya. Alergi ya. Intoleransi, Bu. Alergi kalau protein Bu. Alergi Kan kalau tubuh protein. kalau Ya. misalnya Kalau alergi kan intoleransi reaksi apa? imun. Kalau misalnya nggak bisa mencerna kan intoleransi Bu. Dia terhadap protein. Terhadap protein. Ya seperti kata Agni tadi, dia lebih ke alergi. Kalau ke intoleransi, dia tidak bisa mencerna laktosa, masuk alergi atau intoleransi? Kalau misalnya tidak bisa mencerna intoleransi berarti Bu. Kalau alergi kan dia reaksi imun yang menganggap makanan Ya, itu sama. sebagai Dia racun. mencerna juga. Ya, betul. Tapi kita fokusnya kepada sumbernya. Laktosa itu masuk ke protein apa karbo? Protein Bu. Laktosa. Laktosa. Laktosa Karbon. karbo, Karbo. Bu. Oke, jadi udah tahu bedanya ya. Ya, mana sih yang harus diperhatikan pada kondisi alergi ataupun pada kondisi intoleransi makanan. Oke, laktosa turunannya dari karbo, ya. Walaupun dia sumbernya adalah dari susu misalnya. Tapi tidak hanya susu saja, ada sumber. Oke, jadi ini adalah penyebab. Kalau dari alergi, dia lebih fokusnya ke protein. Oke, tapi kalau pada intoleransi, dia lebih ke laktosa. Ya, tapi ada juga, walaupun sumbernya dari susu, laktosa tapi di dalam susu. Ya, dan zat aditif. Tapi kalau proteinnya, kalau pada alergi, selain pada susu, dia juga spesifik pada kacang, telur, dan juga seafood. Ya, yang mana tadi prosesnya mengarah kepada reaksi imun. Oke, kalau intoleransi ketidakmampuan untuk mencerna zat itu. Ya. Selanjutnya, kita akan beralih ke terapi alergi dan intoleransi makanan. Terapi alergi makanan ini penting untuk menghindari makanan pemicu dan memiliki akses ke obat darurat seperti epinefrin untuk mengatasi reaksi alergi yang parah. Jadi ke obatnya ini pilihan yang memang bisa mengancam jiwa sehingga kita bisa menggunakan obat tertentu untuk mengatasi reaksi alergi. Tentunya ini rekomendasi dari dokter ya. Sedangkan terapi intoleransi makanan ini menghindari makanan yang menyebabkan gejala dan mungkin bisa kelihatan yang mungkin memerlukan suplemen enzim untuk membantu pencernaan. Jadi kalau tadi laktosa, yang masalahnya laktosa intoleran, mungkin dia perlu enzim tertentu untuk membantu pencernaan. Sama juga dengan alergi. Pada kondisi alergi, di mana dia berpengaruh pada sistem imun yang menganggap bahwa makanan itu sebagai musuh. Jadi lebih ke proses dari sistem imun. Tadi sudah disampaikan. Selanjutnya, terapi gizi pada alergi. Terapi gizi pada alergi ini melibatkan pengelolaan diet yang tepat untuk memenuhi kebutuhan gizi dan
sistem imun ya untuk prosesnya. Tapi pada alergi. Jadi fokus tadi yang disampaikan adalah mendukung sistem imun. Nah, beberapa pendekatan yang dapat dilakukan adalah misalnya diet eliminasi, ada oral imunoterapi, ada juga diet imun support. Bagaimana diet eliminasi? Yang dimana kita tidak mengeliminasi semua makanan, ya, tapi kita coba beberapa tahapan yang kita lakukan. Yang dimana yang pertama diet eliminasi ini menghindari makanan yang diduga menyebabkan alergi untuk memastikan kecukupan gizi dan pertumbuhan yang optimal. Untuk menghindari terjadinya masalah yang lebih krusial lagi terkait dengan masalah jiwa, maka kita perlu menghindari makanan yang diduga menyebabkan alergi untuk memastikan kecukupan gizi dan juga pertumbuhan yang optimal. Jadi dietnya diet eliminasi. Dieliminasi nih, misalnya telur. Pada telur, pada kondisi protein sumber telur misalnya, dia eliminasi dulu. Karena apa? Ini bisa terjadi sesak, tadi disampaikan, bisa terancam kejiwaan, dan sebagainya. Sehingga telur ini dieliminasikan. Dengan harapan kita akan menggantikan sumber protein lainnya untuk mendukung pertumbuhan yang optimal pada pasien tersebut dan kecukupan gizinya terpenuhi. Yang kedua, oral imunoterapi. Pemberian alergen secara bertahap dalam dosis kecil untuk meningkatkan toleransi tubuh. Jadi, kita mencoba untuk memberikan oral imunoterapi ini yang dimana makanan yang menjadi penyebab alergi ini diberikan secara bertahap dalam dosis kecil untuk meningkatkan toleransi tubuh. Kalau dulu misalnya ya, kita mencoba untuk memberikan anaknya misalnya alerginya terhadap telur misalnya ya, telur. Nah, kita mencoba untuk mengeliminasi awalnya. Kita eliminasi udah beberapa waktu jalannya. Nah, kita coba untuk mengembalikan lagi nih, kira-kira masih alergi gak ya? Jadi kita beri lagi telur, tapi telurnya berikannya secara bertahap. Tidak langsung satu butir, tapi kita coba beri putihnya dulu misalnya. Terus putihnya ini dicampur pada olahan makanan yang lain misalnya gitu. Baru nanti bertahap, oh alerginya kayaknya lebih kecil nih. Oke, kita lihat perkembangannya, kita pantau, kita monitoring. Nah, setelah kita monitoring, oh ternyata aman, baru kita berikan sedikit kuningnya. Setelah itu baru bertahap kita lihat perkembangannya, oh ternyata bisa nih diterima pada telur tadi. Sehingga kita bisa berikan tuh. Oke, jadi pemberiannya tetap bertahap, meningkatkan toleransi tubuh. Yang ketiga, diet imun suportif. Diet imun suportif ini mengonsumsi makanan kaya antioksidan, ya, sebagai makanan yang mencegah terjadinya inflamasi, harapannya sebagai antioksidan yang baik bagi tubuh. Sumber omega 3, probiotik, dan makanan fermentasi untuk mengurangi terjadinya peradangan, inflamasi tadi, dan mendukung meningkatnya sistem imun tubuh atau daya tahan tubuh. Kalau makanan fermentasi, contohnya makanan apa nih? Misalnya makanan fermentasi. Yogurt, Yogurt, bisa juga probiotik ya. Apa? Tapai, ya oke. Fermentasi lainnya apa lagi? kombucha, Kombucha, apalagi? Tempe itu masuk kimchi, fermentasi nggak? Ya, kimchi, betul. Tempe itu masuk fermentasi ya kan? masuk Bu. Masuk, ya. Jadi bisa kamu pilih ya untuk diet Masuk. suportif ya kalau bedanya probiotik dengan prebiotik apa? Ada kita menyebut probiotik, ada prebiotik. Apa bedanya probiotik dengan prebiotik? Bisa tahu bedanya antara probiotik dan prebiotik? Probiotik itu organisme yang hidup atau bakteri baik yang memberi manfaat bagi kesehatan usus. Sedangkan prebiotik itu zat atau serat makanan yang tidak dapat dicerna tetapi menjadi makanan untuk bakteri baik di usus. Jadi ada beda ya antara prebiotik dengan probiotik. Satunya sumber makanan,
Yang satunya yang menjadi sumber untuk apa? Itu Dimakan oleh menjadi bakterinya. bakteri baik. Oke, begitu. Ya, jadi ada beda antara P dan Pro. Baik, terima kasih. Selanjutnya, terapi gizi pada intoleransi makanan. Ini fokus pada jenis makanan yang paling sering menyebabkan intoleransi makanan. Ini adalah FODMAP. Ini ada di salah satu jurnal, yang dimana di jurnal ini mengungkapkan bahwa fermentable oligo dimonosacharid dan polyols ini bisa menyebabkan intoleransi makanan, ya, berbeda dengan alergi tadi. Bisa juga termasuk gandum, makanan mengandung histamin, misalnya anggur, minuman beralkohol, kopi, dan zat adiktif serta pewarna makanan. Jadi intoleransi makanan. Jadi tidak hanya pada susu saja ya yang menjadi sumber terjadinya alergi intoleransi terhadap makanan, laktosa. Jadi bukan hanya pada laktosa saja, bisa juga pada gandum ternyata. Kalau pada gandum, kandungannya apa? Gluten ya, yang kita bahas kemarin. Ada juga makanan yang mengandung histamin, nanti kita bahas. Zat aditif dan juga pewarna makanan. Nah, ini rentan pada kasus-kasus autis misalnya, anak-anak dengan terdiagnosa mengalami autis. Gitu ya. Itu juga kita bahas ke FODMAP atau fermentable monosaccharid dan polyols. Ini adalah sekumpulan karbohidrat. Ini karbohidrat pada intoleransi makanan yang Ibu sampaikan tadi. Jadi sekumpulan karbohidrat rantai pendek yang kurang baik diserap oleh usus kecil. Akhirnya, karena kurang baik diserap oleh usus kecil, dia difermentasi oleh bakteri usus. Asupan harian FODMAP yang direkomendasikan adalah 15 hingga 30 gram per hari. Nah, diet rendah FODMAP ini harapannya dengan mengurangi asupan makanan mengandung laktosa, sorbitol, manitol, fruktan, dan galakto-oligosakarida, ini terbukti dapat mengurangi keluhan diare, mengurangi terasa nyeri perut, dan juga meningkatkan flatulence. Apa flatulence? Itu flatulence. Flatus, apa itu? Flatulence? Penumpukan gas di dalam saluran pencernaan. Ya, atau kita kenal dengan Kembung. udah terjadi ini kembungnya, flatulence-nya meningkat. Oh, keluar Apa? itu ya, Bu? Keluar apa? Keluar gasnya, bukan? Ya, apa kita kenal dengan Kentut, Bu. kentut? Ya, betul. Flatus ya. Bahasa gininya kentut, tapi kan juga bahasa Inggris. Nah, terjadi itu peningkatan tuh. Jadi ini golongannya bisa mengurangi asupan sumber karbohidrat. Ya, dia rendah FODMAP ya, karena sumbernya dari karbohidrat. Baik, sumber makanan yang mengandung FODMAP apa? Fruktosa, misalnya madu, apel, mangga, bir, semangka. Laktosa, susu, yogurt. Sorbitol, apel, alpukat, bir, permen dengan pemanis buatan. Kemarin ya kita bahas ya pemanis buatan. Manitol, jamur, kembang kol, permen dengan pemanis buatan. Gandum, bawang bombay, daun bawang putih, dan polong-polongan serta kacang-kacang. Ya, yang mengandung sumber makanan. Selanjutnya, diet rendah FODMAP ini makanan yang paling sering menimbulkan intoleransi. Ya, adalah makanan yang mengandung tinggi laktosa, sukrosa, glukosa, itu tinggi untuk mengalami intoleransi. Seperti apa? Susu, cookies, kubik, minuman soda, roti, crackers, pisang, dan sereal, ini ternyata bisa menjadi makanan yang menimbulkan intoleransi lebih sering pada seseorang yang mengalami sensitivitas dalam
mengolah bahan-bahan dari berbagai sumber ini, ya, laktosa, sukrosa, dan sebagainya. Jadi, diet rendah FODMAP diharapkan ini bisa diterapkan dalam pengawasan kalian nih sebagai calon gizi dan dirancang untuk 3 fase. Yang pertama, pengurangan dulu nih asupan FODMAP jangka pendek 2 sampai 8 minggu misalnya. Terus diikuti fase re-challenge ya, diubah untuk melihat toleransi. Ditukar ya, di re-challenge untuk menilai terjadinya toleransi. Oh, kira-kira minggu ke-9 bisa nggak ya kacang masuk misalnya, atau sedikit misalnya kacang dicampur di dalam mana nih misalnya, atau bisa nggak ya susu masuk. Jadi kamu akan menilai apakah sudah mulai terjadi toleransi ya dari makanan yang menyebabkan intoleransi tadi. Terus yang ketiga, terakhir, diet jangka panjang dengan makan makanan yang telah diidentifikasi selama masa challenge ya. Jadi ada perputaran nih, ada review kembali ya, mengubah jadwal makannya ataupun menukar ya susunan dari menu yang diberikan. Ini dietnya diet rendah FODMAP. Ya, jadi rendah laktosa, rendah sukrosa, rendah fruktosa. Selanjutnya, kedua gandum. Pada gandum, ini komponen gandum yang menyebabkan intoleransi itu adalah protein dan karbo. Proteinnya apa pada gandum? Protein yang ada pada gandum apa? Kemarin baru kita bahas. Gluten. Gluten, ya betul sekali. Dan juga karbohidrat, ya. Untuk menegakkan diagnosis intoleransi gandum melalui anamnesis. Tetap tuh kalian lakukan anamnesis nanti, pengkajian gizi, asesmen, ya. Kaji kebiasaan makannya, kapan, berapa banyak dia konsumsi, ya. Dan manifestasi klinis. Lihat tanda klinisnya, ruam enggak, ada kembung enggak, gitu ya. Misal apa manifestasi klinisnya apa? Nyeri perut enggak, kembung enggak, diare, gejala sistemik, apa gejala neuropsikiatri, misalnya foggy mind, nyeri kepala, terjadi sakit vertigo, dan juga gejala muskuloskeletal seperti hiperestesia pada kaki, lengan, dan juga artalgia. Nah, itu terjadi berbagai gejala sebagai manifestasi klinis dari intoleransi makanan yang bersumber pada gandum. Terus, manifestasi klinis bisa timbul dalam hitungan jam atau hari setelah memakan makanan yang mengandung gandum. Jadi hitungannya tidak cepat. Yang tadi muncul reaksi cepat itu alergi apa intoleransi? Yang manifestasi klinisnya langsung muncul. Alergi, ya betul sekali. Nah, gluten adalah merupakan kandungan protein utama dari gandum yang memiliki struktur protein yang kompleks. Ini kompleks ya. Unsur utamanya adalah gliadin dan tenin yang ada di dalam gluten. Sedangkan fruktan ini komponen karbohidratnya. Jadi tadi. Jadi di dalam protein ada gluten, di dalam karbohidrat ada apa di dalam karbohidrat? Kalau di protein ada gluten, kalau karbohidrat terkandung pada mengandung apa kalau karbohidrat? Dia mengandung glukosa. Oke, jenisnya termasuk fruktan. Ya, tadi termasuk juga glukosa. Fruktan ini merupakan komponen karbohidrat pada gandum. Fruktan merupakan karbohidrat rantai pendek yang kurang diserap dengan baik oleh usus. Ya. Ini yang terkandung pada karbohidrat. Ya, ada gluten pada sumber proteinnya, ada pada sumber fruktan. Itu ya yang membedakan. Yang ketiga, kita lanjut ke histamin. Histamin adalah amin biogenik yang tidak hanya terdapat dalam tubuh secara alami, namun juga terdapat pada makanan. Makanan yang berpotensi mengandung histamin ini adalah makanan dalam kaleng, misalnya ikan kaleng gitu ya. Ini tinggi histamin.
makanan siap saji, semi finish product, atau produk yang disimpan dalam jangka panjang. Nah, konsumsi histamin melebihi 100 mg ini dapat menyebabkan gejala ringan. Namun, jika dikonsumsi lebih dari 1000 mg dapat gejala berat. Ya, jadi tidak hanya terdapat dalam secara alami, namun juga dan banyaknya itu pada makanan kalengan siap saji. Ya, jadi kita perlu berhati-hati. Makanan yang mengandung histamin apa? Pada daging ikan misalnya, ikan yang dikeringkan atau yang diawetkan seperti ikan herring, sarden, teri, ikan tahu, seafood, dan juga kecap ikan, misalnya gitu ya. Daging misalnya sosis, salami, daging yang dikeringkan, terus juga sayuran misalnya terong, alpukat, asinan kubis, bayam, tomat, termasuk saus tomat. Itu tinggi histamin tuh. Minuman semua jenis alkohol, red wine, beer, champagne, whiskey, cognac, gitu ya. Alkohol mengurangi degradasi histamin dan meningkatkan permeabilitas usus yang dapat mempergejala intoleransi pada histamin. Ya, kondisinya pada histamin. Selanjutnya, kita masuk ke diet rendah histamin. Diet rendah histamin merupakan tata laksana utama dugaan intoleransi histamin. Jadi intoleransi itu tadi Ibu sampaikan, tidak hanya pada susu saja, tapi juga pada FODMAP, karbohidrat, juga pada histamin, juga pada beberapa kondisi yang tadi sudah kita bahas ya. Diet ini dirancang untuk 3 fase. Fase pertama, diet rendah histamin berat selama 4 sampai 6 minggu. Fase kedua, restriksi makanan mengandung histamin secara spesifik. Dibatasi nih untuk menentukan mana makanan boleh dan yang tidak. Jadi kita mau lebih spesifik lagi ya untuk mengonsumsi makanan. Fase ketiga adalah diet rendah histamin jangka panjang yang harus dipantau oleh dokter dan juga nutrisi. Pemberian beta blockers antihistamin ini dapat membantu meringankan gejala intoleransi pada histamin. Ya, karena alerginya pada makanan kaleng, misalnya. Tidak pada susu, tapi ternyata dia alergi pada makanan kaleng, ikan kaleng, atau alergi pada makanan cepat saji, misalnya KFC dan sebagainya. Misalnya dia alergi. Jadi kita mencoba untuk memantau lebih detail lagi terkait dengan pemberian diet rendah histamin. Yang keempat, zat aditif dan juga pewarna makanan. Banyak jenis zat aditif dan pewarna makanan yang dipakai di industri makanan, ya. Makanya makanan yang ada di anak-anak terutama ya, yang dikonsumsi oleh anak-anak ini tinggi sekali dengan pewarna dan juga zat aditif. Terutama untuk mengawetkan makanan dan meningkatkan rasa atau penampilan. Zat aditif atau pewarna makanan dikelompokkan berdasarkan fungsi khasiatnya. Misalnya sebagai pengawet, sebagai perasa, sebagai emulsi, pengental, dan juga penambah rasa. Itu juga termasuk zat aditif dan pewarna makanan. Jadi perlu bijak juga nih kalian sebagai calon ahli gizi dalam menentukan makanan apa yang bisa menyebabkan intoleransi makanan pada seorang anak ataupun pada seorang pasien. Nah, sejumlah kecil zat aditif dan pewarna makanan diduga menjadi penyebab reaksi makanan yang disajikan, baik yang dimediasi oleh imunoglobulin E ataupun imunoglobulin maupun non-imunoglobulin. Gejalanya dari intoleransi histamin, kulit, gatal, perdarahan pada kulit, ya, dadak pada muka, dan pada terjadi angioedema, terjadi eksantema pada kondisi bagian tubuh lain. Ya. Pencernaan, jadi mual, diare, konstipasi, grip. Jadi tidak hanya diare saja yang menyebabkan yang menjadi dampak dari reaksi makanan intoleransi ini, tapi juga konstipasi. Sirkulasi, takikardia, tensi, disease, misalnya. Oke, juga respirasi, napasan, rhinorrhea, rinitis, konstinasa,
Pada saraf, sakit kepala, migrain, juga ternyata bisa pengaruh konsumsi warna makanan, awet, juga penambah rasa dan sebagainya. Ginekologi, kram saat menstruasi. Itu juga ada kram saat menstruasi pada kondisi intoleransi instan. Contoh makanan yang mengandung bahan kimia natural atau tambahan, zat aditif natural, ada amin, ada glutamat, ada salisilat. Ya, sumber makanannya pada amin itu pada keju, coklat, pisang, ham. Ada glutamat, ada tomat, salisilat, ada asparagus, laisin, jahe. Ya. Begitu juga zat aditifnya ada pewarna, men, agar, MSG, benzoat, bahkan pada keju, coklat, selai, nitrat, pada biji, asam sorbit, pada keju, sulfit, soft drink, dan juga buah yang dikering. Nah, ini bisa menjadi pemicu zat adiktif dan makanan yang juga jadi penyebab reaksi yang selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada MNT yang pertama, alergi dan intoleransi makanan di kelas A atau di kelas B? Cukup, Bu, kelas A. Cukup, oke. Kelas B? Kelas B ada yang mau ditanyakan? Untuk saat ini belum ada, Bu. Oke, nih kita lanjut ya. Kita lanjut ke MNT pada sistem hematologi. Ada fase 1. Yang pertama itu anemia defisiensi zat besi. Jadi pada kondisi hematologi. Apa sih yang dimaksud dengan hematologi? Pemeriksaan darah bukan, Bu? Apa? Darah. Darah, oke. Hematologi, Pemeriksaan pada darah. antropologi, geologi. Apa tuh kalau hematologi? Tentang pembentukan darah, Bu. Ilmu ya, logos kan Iya, ya. ilmu Oke, mempelajari tentang darah. tentang darah, ya betul sekali. Jadi kalau geologi kan ilmu tuh logos kan tentang bumi misalnya, ataupun tentang antropologi. Jadi termasuk juga hemat. Nah, sistem hematologi tadi tentang darah, ini kita akan bahas terkait dengan penyebab dampak dari salah sistem hematologi. Yang pertama, anemia defisiensi besi, zat besi, ada anemia megaloblastik, ada thalassemia non-nutritional anemia, bukan dari makanan, ya non-nutritional anemia dengan thalassemia. Baik, kita kupas satu persatu nanti. MNT pada sistem hematologi. Sistem hematologi adalah cabang ilmu kedua yang mempelajari apa? Darah, ya tadi ya, komponen darah, dan peran dalam pembentukan darah, seperti apa? Sum-sum tulang, apa, juga kelenjar getah benih. Jadi yang namanya hematologi cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang darah, ya. Gangguan apa yang terjadi kalau pada pada gangguan hemat mencakup gangguan yang dapat mempengaruhi fungsi dan struktur darah, baik yang bersifat bawaan yang tidak di fungsi dan struktur nih, ya. Beberapa gangguan hematologi yang umum ditemui antara lain apa? Nah, ada anemia, ya. Ada anemia apa? Anemia. Anemia Kekurangan kekurangan sel kurangan darah merah. sel darah merah. Kalau leukemia, Meningkatnya sel darah putih. leukemia, oke. Atau kita kenal dengan kalau leukemia Kanker darah. kanker darah. Hemofilia, hemofilia.
Kelainan darah, Bu. Kelainan darah. Kalau kelainan pembekuan darah, jadi darahnya gimana? Hemofilia, dia nggak bisa berhenti kalau misalnya ada perlukaan. Yang mana itu? Hemofilia, Bu. Hemofilia. Oke. Kelainan darah, tapi darahnya gimana? Tidak Nggak bisa bisa berhenti berhenti. beku. Kalau kelainan pembekuan darah, Kalau misalnya ada perlukaan. Apa? kalau pembekuan darah, Pembekuan. kelainan pembekuan darah. Vitamin apa yang berperan dalam pembekuan darah? Kalau Vitamin apa yang berperan dalam darah? tabu. Vitamin K. Oke. Serta gangguan pada sel darah leukosit dan juga sel darah putih ataupun kita kenal dengan leukosit. Nah, kita mau belajar tentang sistem hematologi selanjutnya kaitannya pada zat gizi. Oke. Nah, kita masuk satu persatu. Tadi ada apa aja? Kita bahas. Yang pertama, ada 3 penyakit yang mau kita bahas pada sistem hematologi. Leukemia, hemofilia, Itu yang ada dalam sistem hematologi. Penyakitnya apa? Yang mau kita bahas hari ini. Ada 3 tadi. anemia, Anemia, defisiensi besi. Yang kedua, ya, ada megaloblastik, anemia megaloblastik. Yang ketiga, ya, kita mau bahas apa? Tentang yang tidak ada kaitannya dengan nutrition. Nutrition. Ya. hemolitik bukan, Bu? Kan hemat. Yang sumsum tulang darah tuh, Bu. Penyakit apa yang mau kita bahas terkait Yang sumsum masalah kelainan sel darah? Tuh, yuk, 54 orang. putus-putus, Bu, suara Ibu. Yang bisa ngedengar aja ke sinyal ya, alias. Karena di sini dong. Apa yang kita bahas? Yang ketiga, berkaitan dengan thalassemia. Ya, yang ketiganya thalassemia. Baik, kita masuk ke anemia defisiensi zat besi. Anemia atau defisiensi zat besi, kita mengenalnya dengan ADB. Anemia defisiensi besi ini adalah kondisi kekurangan zat besi yang mengakibatkan penurunan jumlah sel darah merah dan juga hemoglobin. Jadi menyebabkan apa? Gejalanya seperti kelelahan, lemas, dan juga sesak. Itu ya namanya ADB. Karena kekurangan zat besi, defisiensi zat besi yang mengakibatkan penurunan jumlah eritrosit dan juga hemoglobin, sehingga menyebabkan terjadinya kelelahan, lemas, dan sesak napas. Dampaknya, kita mau bahas ke dampak dari anemia defisiensi besi. Anemia defisiensi besi ini merupakan salah satu jenis anemia yang paling terjadi. Ya, ADB, anemia defisiensi besi. Di mana tubuh kekurangan zat besi yang diperlukan untuk memproduksi Jadi zat besi itu akan diproses di metabolisme untuk bisa memproduksi hemoglobin. Hemoglobin itu apa? Ini merupakan protein dalam sel darah merah. Fungsinya mengangkut oksigen
ke seluruh ya. Jadi anemia defisiensi besi ini merupakan salah satu anemia karena tubuh zat besi yang mana peran zat besi ini produksi hemoglobin, yang mana hemoglobin zat besi ini merupakan protein dalam sel darah kita yang berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh. Oke, kita belajar kemarin ya. Pembuluh darah, darah itu isinya apa saja? Masih ingat? Apa saja isinya darah? Oksigen dan zat Oksigen, gizi. zat gizi, apa lagi? Oksigen, zat gizi. Dia juga mengandung cairan. Oke, karena pembuluh darah juga mengandung cairan, air. Nah, selanjutnya ketika tubuh tidak mendapatkan cukup zat besi, maka si hemoglobin menurun karena zat besinya nggak bisa digunakan untuk memproduksi hemoglobin. Akibatnya apa? Kurangnya pasokan oksigen ke jaring tubuh. Nah, jadi tubuh kita kekurangan oksigen. Itu dampak jangka panjangnya tidak hanya masalah dia kekurangan zat besi, tapi dia juga bisa batal karena apa? Kekurangan oksigen. Itu yang terjadi. Nah, penyebab anemia defisiensi besi apa? Yang pertama, asupan zat besinya tidak cukup. Diet yang rendah zat besi, terutama pada kelompok risiko, hamil, anak-anak. Ya. Jadi ya mereka menjalani diet rendah zat besi. Karena mungkin tidak mengkonsumsi ini, tidak mengkonsumsi itu, sehingga ada menjalani diet ini dan sebagainya, sehingga mungkin menyebabkan asupan zat besinya tidak cukup. Yang kedua, terjadi kehilangan darah. Perdarahan yang berkepanjangan seperti menstruasi berat ataupun perdarahan dari saluran pencernaan yang berkepanjangan. Ya, menstruasi berat atau yang ketiga, gangguan penyerapan. Kondisi medis yang mempengaruhi penyerapan zat besi di usus seperti apa? Ada penyakit celiak atau gangguan lain. Juga bisa mengganggu penyerapan zat besi di usus. Karena ada penyakit celiak di usus ya. Itu yang terjadi. Terus gejala umum, gejala lelah tadi ya, mas, kelelahan, pucat, sesak nafas, pusing atau sakit kepala, detak jantung cepat, kuku yang rapuh dan rambut yang rontok di dalam dari anemia defisiensi besi. Ya, tidak hanya 5L aja, itu yang rapuh gitu ya. Boyo, ini juga ternyata pengaruh juga pada kerja jantung. Detak jantungnya cepat, pusing nih, sakit kepala. Karena apa? Oksigennya tadi tidak ada. Ya, terjadi defisiensi oksigen. Kukunya rapuh, rambutnya rontok, ya, sesak nafas, kulitnya pucat, dan lelah dan itu gejala. Selanjutnya, diagnosis ADB kapan? Biasanya dilakukan melalui pemeriksaan darah lengkap. Oke, kalau kita kan kemarin belajarnya waktu PSG itu penilaian klinis ya, pemeriksaan fisik fokus gizi. Misalnya wajahnya pucat, kelopak mata pucat, misalnya gitu ya. Namun penanda itu tidak hanya bisa berdiri sendiri, dia harus dilengkapi dengan pemeriksaan darah lengkap ya untuk mengukur berapa kadar hemoglobin dan ferritin dalam darah, serta kita bisa menganalisis apusan darah. Apusan darah itu pemeriksaan darah, pemeriksaan darah yang dilakukan untuk melihat bentuk dan ukuran sel darah, apakah normal atau jadi kelainan ya untuk bentuk dan ukuran sel darah. Baik, terapi ADB yang pertama suplementasi zat besi, mengonsumsi suplemen zat besi untuk meningkatkan kadar zat besi dalam suplementasi ini perlu diberikan. Yang kedua, perubahan diet. Apa yang diubah? Tingkatkan asupan makanan kaya zat besi seperti apel merah, sayur hijau, kacang-kacangan. Ya. Terus mengatasi penyebabnya yang mendasari jika anemia disebabkan oleh kelebihan darah, harapan disease tersebut diobati. Jadi kita perlu mengenal apa yang salah. ADB.
Selanjutnya, kita masuk setelah anemia defisiensi besi, kita masuk yang kedua yaitu anemia megaloblastik. Kalau anemia megaloblastik, ini adalah kondisi sumsum, yang tadi disampaikan, sumsum itu hasil sel darah merah besar dan patah. Sumsum tulang ini menghasilkan sel besar dan bermata. Biasanya disebabkan oleh apa? Kekurangan B12 atau bisa juga kekurangan defisiensi asam folat. Asam folat masuk vitamin apa? B12, Bu. B12 sudah ada. Kalau B12 sebut vitamin apa? B9. Asam folat masuk vitamin, disebut juga vitamin B9, Bu. B9. B9, Oke. Bu. Kalau vitamin B12 kita sebut dengan vitamin B12 sebut dengan vitamin B12. Vitamin Kobalamin, Bu. Cyanocobalamin, ya betul sekali. Nah, jadi sudah tahu bedanya ya, kapan disebut anemia defisiensi besi, kapan disebut dengan anemia megaloblastik. Jadi fokusnya kalau pada anemia megaloblastik dia disebabkan oleh defisiensi vitamin B12, bisa juga karena defisiensi asam folat, bisa juga karena keduanya atau salah satu. Oke. Nah, anemia megaloblastik ini adalah jenis anemia yang ditandai sel darah merah atau eritrosit yang tidak normal. Ukurannya besar, makrosit, dan belum matang. Ya, yang matang yang dihasilkan oleh sel darah merah yang diproduksi oleh sumsum tulang. Terus juga dikenal dengan megaloblast karena ukurannya besar. Ya, dia ukurannya lebih besar dari normalnya sehingga dia tidak dikatakan tidak normal, abnormal, dan dikenal sebagai mega. Jadi mega itu besar berarti ya. Anemia yang diproduksi oleh sumsum tulang yang menghasilkan sel darah merah yang besar dan tidak normal, plastik, megaloblastik. Oke. Nah, kondisi ini terjadi akibat gangguan dalam sintesis DNA. Nih. Jadi kalau kita belajar kemarin B12 itu kalau terjadi defisiensi vitamin B9, maksudnya asam folat, apa yang terjadi? Kalau ibu hamil mengalami defisiensi asam folat, bayinya akan beresiko mengalami stunting, Bu. lebih spesifik. Cacat, Bu. Cacatnya apa? Udah ada kita Sumbing. bahas. Oh, Oke, bisa masuk sumbing bisa. Tapi yang lebih spesifik lagi, dia tidak punya Yang tengkorak kepala tuh, Ibu. tengkorak kepala dan juga ada masalah pada sumsum Tulang belakang. tulang belakang atau NTD, neurotube defect. Oke, kita kenal dengan. Nah, itu yang terjadi. Jadi ada kaitannya loh antara plastik dengan ternyata anemia megaloblastik ini kondisi di mana sumsum tulang itu menghasilkan sel darah besar. Karena apa? Defisiensi asam folat. Berarti kan asam folat itu urgensi sekali walaupun jumlahnya sedikit diperlukan oleh tubuh. Apalagi pada kondisi ibu hamil. Karena apa? Dia akan menghasilkan sel darah merah yang berfungsi untuk membawa oksigen ke seluruh. Nah, kondisi ini terjadi karena ada masalah gangguan dalam sistem sintesis DNA tadi yang mengakibatkan produksi sel darah merah yang tidak normal. Kondisinya tidak normal, gimana sel darah merahnya ukurannya? Lebih besar, Bu. Lebih besar, atau kita kenal dengan makrosit. Nah, dan mengganggu pematangan sel. Dampaknya. Jadi gak main-main anemia ini. Bukan hanya dia pucat, 5L, Bu, lesu, enggak.
Tapi dampaknya itu bisa pengaruh juga pada kondisi oksigen di dalam tubuhnya, ya, untuk mengangkut zat gizi dan oksigen ke seluruh. Nah, penyebab anemia megaloblastik tadi ada dari defisiensi vitamin B12 atau kita kenal dengan cyanida. Kedua, kekurangan asam folat atau kita kenal dengan vitamin B9. Kekurangan vitamin B12 ini vitamin B12 ini berperan untuk membentuk sel darah merah yang sehat. Jadi vitamin B12 ini penting sekali untuk membentuk sel darah. Kekurangannya disebabkan oleh gangguan tadi atau kondisi seperti anemia perniciosa. Kalau asam folat juga diperlukan untuk sintesis DNA dan sel darah merah. Kekurangannya dapat terjadi pada wanita, orang dengan pola makan rendah folat, mereka yang mengalami masalah pada malabsorpsi. Oke. Gejala anemia ini mirip dengan gejala anemia lainnya, defisiensi besi, perniciosa, dan sebagainya. Kelelahan lemah, pucat, pusing, sesak nafas, kehilangan nafsu makan, dan terjadi penurunan berat badan. Itu yang lebih spesifik ya, terjadi nafsu makan dan juga penurunan pada anemia plastik. Jadi harus tahu nih bedanya anemia defisiensi besi gejalanya gimana, anemia megaloblastik gejalanya seperti ya, mirip, namun ada khasnya ya, ada khasnya tertentu. Dia lelah sama juga di anemia defisiensi besi. Pucat juga ada, pusing juga ada, sesak napas juga ada. Oke, kita bisa tahu bagaimana prosesnya. Jadi, pada spesifiknya apa? Oh, penyebabnya kalau di zat besi itu ADB kan zat besi, kalau di stick, B12 dan B9. Terjadi penurunan berat badan, kehilangan nafsu makan, pengaruh pada anemia. Diagnosa dan terapi. Diagnosa anemia megaloblastik dilakukan melalui anamnesis, tetap ya, asesmen. Pemeriksaan fisik fokus gizi, ini rangkaiannya nggak bisa dipisah. Nggak mungkin kamu hanya melihat dari fisik saja, Bu, berdasarkan tanda-tanda fisiknya kayaknya mengalami anemia megaloblastik. Oh, Bu, ternyata bukan anemia megaloblastik, masalah ADB. Ya, nggak bisa kita seperti itu. Kita harus buatkan data. Ya. Jadi nanti kalau kamu ketemu pasien di rumah sakit, ya, katakan, oh, anemia megaloblastik, anemia saja, Bu. Oh, anemia apa? Ya, tapi kuatkan analisis, lakukan asesmen dengan 5 domainnya, lakukan pemeriksaan fisik di dalamnya, dan juga tes laboratorium untuk mengukur kadar vitamin dan asam folat dalam darah. Ini tes laboratorium, kamu bisa lihat data pasien jika ada, ya. Terapinya tergantung pada penyebab yang mendasar. Suplementasi bisa diberikan B12 atau asam folat. Lakukan perubahan meningkatkan asupan gizi yang silakan menyesuaikan dengan hasil anamnesis yang sudah lakukan tadi. Dia makannya apa, sukanya apa, nggak sukanya apa, ya. Baik, selanjutnya terapi gizi pada anemia plastik. Yang pertama, peningkatan asupan vitamin B12 selain suplementasi. Oke, selain suplementasi, mohon juga bisa ditingkatkan asupan vitamin B12-nya. Sumbernya pada makanan apa saja? Daging, ikan, telur, dan produk susu, serta dari obat-obat yang bisa mengurangi jumlah vitamin ini. Jadi kamu juga harus tahu interaksi obat dan makanan. Apakah obat ini bisa menghambat penyerapan dari vitamin B12? Nah, itu yang harus kamu telusuri. Itu harus kamu cari. Bagaimana interaksi obat. Yang kedua, kamu tingkatkan asupan asam folat. Mengonsumsi makanan seperti hati sapi, sitrus. Buah-buahan sitrus ini tinggi apa?
Buah-buahan citrus. Tinggi apa nih? Selain asam folat. Oke. Dia juga tinggi citrus. Citrus apa arti? Citrus. Apa? Nah, jawab. Ayo, apa yuk citrus? Dan asam manis, Bu, seperti jeruk, Ya, jadi kalau jeruk itu tinggi apa tuh? vitamin C. Vitamin C. Vitamin C, ya betul sekali. Ya, citrus ya arahnya. Asam, vitamin C. Oke, sayuran hijau dapat membantu memenuhi kebutuhan asam folat. Ya, terus kita lanjut ke thalassemia, non-nutritional anemia. Thalassemia ini adalah kelainan darah genetik. Oke, kalau yang ngarah ke genetik penyakit apa yang kita bahas kemarin? Yang kedua orang tuanya mengalami PKU. PKU. Thalassemia ini adalah kelainan darah genetik yang disebabkan oleh kurangnya sel darah yang mengakibatkan ya, oke, kelainan darah bukan anemia ya, tapi dia mengakibatkan anemia bukan karena anemia, tapi karena non-nutritional. Anemianya disebabkan bukan karena makanan, tetapi karena kelainan darah genetik ya yang harus kamu. Nah, penyakit ini ditularkan dari orang tua kepada anaknya dan dapat jadi sejak masa anak ya, sama dengan PKU ya yang kita bahas kemarin. Kalau salah satu orang tuanya, ini dia sebagai apa? Carry. Apa? Carrier, Bu. Carrier, yes. Nah, thalassemia ini memengaruhi kemampuan tubuh Pembawa. membawa. Dia mempengaruhi kemampuan tubuh produksi hemoglobin, protein penting yang berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh. Jadi hemoglobin itu adalah protein penting yang berfungsi untuk oksigen ke seluruh. Nah, jadi akhirnya karena ada kelainan darah di pasien ini tidak bisa menghasilkan tidak bisa memproduksi hemoglobin sehingga bisa muncullah ke anak ya. Nah, penyebab thalassemia. Thalassemia disebabkan oleh mutasi genetik yang mengganggu produksi rantai globin dalam hemoglobin. Ada dua jenis utama thalassemia, thalassemia alfa, thalassemia. Apa bedanya? Kalau alfa disebabkan oleh mutasi gen pada rantai alfa globin, sedangkan kalau beta disebabkan oleh mutasi gen pada rantai beta globin. Itu aja alfa dan beta. Kedua jenis thalassemia ini dapat diwariskan dari orang tua yang membawa gen yang ada, ini namanya genetik ya, thalassemia. Gejala umum sama dengan yang lainnya, tapi ada perbedaannya spesifik yang mendasar. Kelelahan dan lemah ini sama, ADB juga lelah lemah, B12, anemia megaloblastik juga lelah lemah gitu ya. Nafsu makan hilang, terhambat pada anak-anak. Ya. Yang menghambat pertumbuhan penyakit apa yang kita bahas sebelumnya juga. Dan anak-anak terlibat pada penyakit apa kemarin. Sehingga memiliki pertumbuhan dan perkembangan. Pas kemarin kan masalah. Ayo.
Apa? Ayo, ayo, apanya terhambat? Nah, penyakit PKU. PKU. Yes. Terus kulit pucat, detak jantung yang cepat. Kalau tadi pada megaloblastik detak jantungnya gimana? Lambat ya, Bu. Kalau ini cepat. Betul, lambat? Oke, nanti dibaca lagi. Terus terjadi pembesaran organ. Pada apa nih? Hati dan apa? Oke, jadi ada pembesaran organ spesifik nih pada genetik pada thalassemia, pada hati dan limbahnya membesar. Oke, jadi mungkin ada gejala sirosis dan sebagainya. Itu yang perlu kamu kaji lebih lanjut. Infeksi yang sering terjadi, oke, tulang rapuh, deformitas tulang. Jadi terjadi tulang yang rapuh ya, kalau deformitas tulang ada beberapa kasus. Ini karena adanya gejala thalassemia. Proses diagnosis bisa pemeriksaan fisik dan riwayat medis ya. Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mencari tanda-tanda anemia dan meminta riwayat medis keluarga terkait dengan thalassemia. Sehingga kalian bisa membaca riwayat rekam medis pasien ya dari hasil observasi yang dilakukan oleh dokter. Terus juga tes darah oleh laboran ini akan ada tes darahnya dilakukan untuk memeriksa kadar hemoglobinnya, jumlah sel darah merahnya, bisa adanya mutasi gen yang terkait dengan thalassemia. Sehingga kalian bisa mengkaji berdasarkan data yang ada di pasien. Begitu juga dengan elektroforesis hemoglobin. Tes ini dilakukan untuk mengidentifikasi jenis thalassemia dan memastikan diagnosisnya. Ada berapa tadi jenis thalassemia? Jenis thalassemia? Yuk, thalassemia baru dibahas di slide sebelumnya. Ada thalassemia alpha, Bu. Ada thalassemia beta. Oke, kalau thalassemia alpha apa artinya? Gangguan pada rantai alpha hemoglobin. Alpha globin. Globin. Beta? Gangguan pada rantai beta hemoglobin. Bukan Mutasi hemoglobin, globin ya, bukan hemo. Oh, globin. Iya, Pada globin. globin. Oke. Komplikasi thalassemia ada anemia berat, oke, peningkatan resiko infeksi, perkembangan terlambat. Nah, anemia berat, penderita thalassemia mengalami anemia yang berat. Kan? Dan hidup. Ya, anemia. Peningkatan risiko infeksi, itu jalan yang lemah, kaitannya imun. Ya. Pun dia bukan masuk alergi atau dia mau menyerang kekebalan sehingga lebih rentan terhadap infeksi. Perkembangan terhambat, parah dan perempuan dan ini kondisi yang genetik. Gangguan organ, tadi kita bahas hati dan itu juga jantung. Ya. Jantungnya gimana tadi? Irama jantungnya pada thalassemia Lebih cepat, Bu. lebih cepat. Yes. Ada liver, gangguan liver, pada juga sistem endokrin. Sistem endokrin penyakit apa? Pada sistem endokrin, cara penyakit pada sistem endokrin kaitannya pada sakit Hormon. sakit apa? Diabetes mellitus. Diabetes mellitus dan Hipertiroidisme. dan perkemihan ya. Endokrin itu masuk perkemihan juga. Ya, ada sistem mellitus dan juga penyakit yang berkaitan dengan organ kemihan
Kami kan organ apa? Ureter. Organnya organ apa? Ginjal, Bu. Ya. Ya, yes. Terapi gizi pada talasemia. Terapi gizi pada pasien talasemia bertujuan untuk gizi yang tepat, cegah gizi, mencegah gangguan dan betas serta masalah defisiensi imun. Nah, tadi kan defisiensitasnya menurun. Nah, asupan gizi yang dianjurkan untuk pasien talasemia meliputi energi, tinggi kalori, ya, tinggi energi, terutama dari karbohidrat. Tapi karbohidratnya bukannya sederhana loh ya, karbohidrat kompleks. Protein, tinggi kalori, dan bernilai biologis tinggi. Dan kita, sumber proteinnya berasal dari ikan atau ayam. Karbohidrat, sumber kalori utama, dan batasan konsumsi karbohidrat tetap dibatasi ya. Mikronutriennya apa? Termasuk juga seng dan asam. Jadi ada kaitan juga talasemia dengan asam ya, serta mengurangi konsumsi vitamin C untuk mencegah penumpukan zat besi. Nah, kalau tadi kita bicara anemia megaloblastik, kaitnya sama vitamin C. Vitamin C pada kondisi apa? Untuk membantu penyerapan pada anemia yang mana? Sitrus tadi? Anemia? Ya, Vitamin C, Bu. ya. Pada anemia apa? Megaloblastik. Megaloblastik. Jadi beda ya. Kalau pada megaloblastik bisa dikonsumsi vitamin sitrus ya, vitamin C. Tapi kalau pada thalassemia ini harus dikurangi, mengurangi konsumsi vitamin C. Terbalik ya, untuk mencegah penumpukan zat besi. Oke, jadi ini yang pernah Ibu sampaikan di kelas kalian atau semana. Ada kondisi tertentu yang dimana anemia itu tidak boleh minum teh berbarengan dengan protein. Masih ingat? Karena tanin, kafein itu bisa mengikat zat besi sehingga menghambat penyerapan zat besi. Gitu ya. Namun pada kondisi thalassemia ini kita harus mengurangi konsumsi vitamin C untuk mencegah penumpukan zat besi. Jadi biasanya ada beberapa kondisi yang dimana pasien diperbolehkan minum teh. Karena harapannya teh itu bisa mengikat zat besi dari makanan yang dikonsumsi dan dibuang melalui urin. Itu kondisi-kondisi yang tertentu tuh. Jadi ada terapi yang berbeda. Ini tergantung dari hasil asesmennya kalian. Oke, apakah pasien ini termasuk dalam kondisi zat besi yang tinggi atau seperti apa? Oke, jadi zat besi itu berbeda dengan ADB, anemia defisiensi besi. Berbeda dengan thalassemia. Paham, Seribu? Kalau di zat besi, ini zat besinya hilang nih di dalam tubuh. Sehingga tidak bisa memproduksi hemoglobin. Di mana hemoglobin ini adalah protein yang akan membawa oksigen kan ke dalam tubuh. Adalah pembuluh darah. Nah, berbeda dengan thalassemia. Kalau thalassemia terlalu banyak zat besi, ini jadi masalah. Sehingga dia harus mengurangi konsumsi vitamin C. Bisa minum berbarengan teh. Karena teh itu harapannya tidak zat besi itu yang dikonsumsi tidak diserap semuanya oleh tubuh sehingga bisa diikat oleh teh.
gitu. Itu yang kamu sebagai calon ahli gizi harus sensitif, harus peka, harus bisa menentukan interpretasinya, kapan diberikan, bagaimana kondisi pasien dengan ADB, dengan megaloblastik, dan juga dengan thalassemia. Ini hal yang berbeda, terapinya juga nggak bisa kamu samakan, oh anemia, enggak. Ini adalah non-nutritional anemia. Anemianya disebabkan bukan dari makanan, tapi karena genetik. Jadi terapi asuhannya juga berbeda, ya. Yang kelima, lemak. Ini mengandung lemak baik seperti yang terdapat pada alpukat dan juga produksi susu. Itu bisa dikonsumsi oleh pasien. Yang keenam, pemberian suplemen kalsium. Kalsium dan vitamin D yang ditingkatkan densitas. Densitas apa kemarin? Densitas tulang. Apa densitas kita? Densitas energi, densitas tulang. Apa? Densitas tulang. Dan mencegah osteoporosis. Apa densitas? Densitas? Ingat densitas? Kepadatan tulang, Bu. Kepadatan tulang, ya. Kepadatan energi, kepadatan tulang, ya densitas. Dan mencegah osteoporosis. Jadi tidak fokus hanya pada makanan, vitamin D, oke, tapi juga paparan. Selain itu, yang ketujuh, penting untuk menghindari makanan dengan kandungan besi tinggi. Kalau dia makan daging gimana? Oke, kita tadi terapinya dengan mengonsumsi teh. Oke, tapi tehnya tidak teh pekat juga, tapi bisa barengan ya, sesuaikan dengan kondisi pasien. Terutama yang berasal dari daging untuk mencegah penumpukan besi dalam, karena dia bukan dari makanan saja, oke, tapi spesifik karena genetik. Oke, ini adalah tugas individu yang harus kalian selesaikan. Ada pertanyaan kelas A dan kelas B. Silakan kalian jelaskan tentang terapi gizi pada kondisi alergi, pada kondisi intoleransi, pada kondisi anemia, DADB, lalu ada yang kan dari pembahasan hari ini. Stop share. Kalau tidak ada pertanyaan, tutup. Ada yang mau ditanyakan? Kalian baca lagi materinya, kalian paham, bukan dihafalin ya, tapi pahami apa bedanya. Beda dari berbagai tersebut. Bagaimana terapinya, sehingga kalian bisa menentukan, saya akan melakukan apa si adik. Saya akan si megalo. Begitu juga dengan si thalassemia. Atau saya akan yang seperti apa pada alergi dan toleransi makanan. Seperti itu. Ada pertanyaan? Kita akan rekap nanti bahannya. Mohon nanti yang PJ praktek ya untuk besok ya. PJ praktek di kelas A dan B